Oke guys, welcome back to my channel di channel tempat tutorial ya teman-teman. Oke, di kesempatan video kali ini gua ada sedikit informasi kepada kalian ya teman-teman. Di sini menyangkut dengan gelombang 10 ya teman-teman. Sesuai dengan thumbnail dan judul, di sini gua akan membagikan dua kegagalan kalian dalam pendaftaran di gelombang 10 ya. Ini dua bagian yang bisa membuat kalian gagal di gelombang 10 ya teman-teman. Apa sajakah yang membuat kalian gagal di gelombang 10 atau gelombang-gelombang lainnya? Simak terus video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan kalian skip, nanti kalau kalian skip kalian gak tahu informasi-informasi penting yang saya mau sampaikan kepada kalian ya teman-teman. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel saya ini, setiap harinya akan berbagi tutorial-tutorial yang bermanfaat, informasi seputar prakerja dan lain-lainnya teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya, dan sertakan like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Jika video ini bermanfaat silahkan like, jika tidak bermanfaat silahkan dislike saja teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini gelombang 10 sudah dibuka ya teman-teman, sudah resmi dibuka kemarin sore ya teman-teman, sore Minggu. Buat kalian yang mau daftar gelombang 10 silahkan, buat kalian yang mau daftar terakhir silahkan ya teman-teman. Kemarin saya memberi sesuai pengalaman saya ya teman-teman. Kalau kalian mau daftar pemula pun ataupun kalian daftar akhir, tetap aja sama ya teman-teman. Kalau kalian nggak lulus ya nggak lulus, kalau kalian lulus ya lulus. Kemarin saya daftar itu kemarin baru hari ketiga ya, hari ketiga buka gelombang 8, terus saya daftar. Padahal itu pertama saya ikut ya teman-teman, pertama saya ikut gelombang gelombang di 8 ya teman-teman, dan masuknya itu agak telat juga. Kemarin saya masuknya di 3 hari sesudah gelombang 8 dibuka ya teman-teman ya. Nggak terburu-buru juga sih, karena kemarin kan KTP saya ketinggalan di rumah. Jadi pas saya di rumah langsung saya daftar, dan kelewatan 3 hari ya teman-teman. Alhasil ya alhamdulillah, kalau emang rezeki kita dia akan lulus teman-teman, maka lulus. Dan buat teman-teman yang mau tahu penyebab kalian gak lulus, itu simak terus video ini sampai habis. Oke, di sini saya sudah tulis ya untuk penyebabnya. Penyebab kalian lulus, maksudnya penyebab kalian gak lulus di gelombang-gelombang ya teman-teman, di gelombang kartu prakerja. Ini dia teman-teman ya. Berikut penyebab kartu prakerja di gelombang 10 dipastikan gagal ya. Ini untuk gelombang 10 ya teman-teman ya. Kalian bisa juga dengarkan untuk kalian yang gagal di gelombang-gelombang sebelumnya teman-teman. Oke. Nah, jadi pertama disebutkan dalam peraturan presiden Pilpres ya teman-teman, nomor 76 tahun 2020 tentang pelaksanaan kartu prakerja ya teman-teman. Daftar golongan dipastikan gagal mendapat kartu prakerja ya teman-teman. Untuk pertama, dalam satu golongan itu ialah pejabat negara. Jadi pejabat negara itu nggak bisa daftar kartu prakerja teman-teman. Untuk yang kedua, pemimpin dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Nah, jadi kalau kalian termasuk dari yang kedua ini juga nggak bisa teman-teman. Memang yang ketiga, yang C, operator sipil negara teman-teman, maksudnya sipil ya. Kalau kalian masuk ke aparatur sipil negara ya, maksud ke prajurit Tentara Nasional Indonesia, ataupun kalian masuk anggota kepolisian Republik Indonesia, kepala desa dan perangkat desa. Yang terakhir, direksi, komisaris dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah. Jadi kalau kalian termasuk dalam golongan yang dari A sampai G ini, itu kemungkinan kalian gagal ya teman-teman. Ini penyebab yang pertama. Terus penyebab yang keduanya adalah, menurut Hengki, sejak merebaknya pandemi COVID-19, pelaksanaan kartu prakerja yang semulanya untuk difokuskan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, di sini
kemarin ya, si Bang Hengki atau si Bapak Hengki ini dia melaksanakan kartu prakerja ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ya teman-teman, terus berubah menjadi semi bansos ya teman-teman untuk warga Indonesia ya. Semua peserta dipastikan tidak akan lulus dapat kartu prakerja apabila telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi sebab kedua adalah kalian pernah juga menerima bantuan BLT ataupun PKH dari kampung kalian. Kalau kalian pernah dapat, kalian akan nggak bisa daftar kartu prakerja teman-teman. Mungkin kalau bapak kalian dapat atau keluarga kalian yang dapat masih dalam satu keluarga itu, ya kalian nggak dapat ya kalian bisa daftar. Jadi misalkan nih kalian dapat BLT, misalkan kalian mau ikut kartu prakerja itu nggak bisa teman-teman, karena kalian sudah terdaftar dalam bantuan pemerintah lainnya teman-teman. Oke, jika sudah memahami perhatian yang di atas atau penyebab kalian gagal itu, yang ketiga mungkin saya akan memberikan tambahan ya buat kalian yang mau lulus di gelombang 10. Tipsnya buat kalian sih maksudnya jangan terburu-buru lah ngisi soalnya. Mungkin ada soal yang kayak survei gitu ya teman-teman. Kemarin saya pernah, ya kalian bener-bener aja sih ngisinya. Kalau emang kalian guru ya kalian klik guru. Misalkan kalian itu nggak bekerja atau pengangguran, klik pengangguran. Sebagian besar sih kalau kalian, sebagian besar maksudnya yang lulus di kartu prakerja itu ya yang pengangguran mungkin ya teman-teman. Kemarin saya klik aja, kemarin saya pengangguran ya teman-teman, karena saya sedang nganggur mau cari kerja. Jadi saya iseng-iseng emang maksudnya daftar, ya lulus, kalau lulus ya syukur, kalau enggak ya. Pas saya daftar, saya tunggu beberapa hari, ya kok di kartu prakerja ada sambungan rekening. Alhamdulillah kemarin saya lulus teman-teman. Oke, ini sampaian lagi ya untuk teman-teman sekalian lagi, biarpun kalian daftarnya mulai hari pertama sampai hari terakhir, tetap aja untuk pengumumannya 3 hari sesudah penutupan teman-teman. Walaupun kalian daftar pertama, tetap aja tutup dulu gelombang 10 baru pengumuman teman-teman. Nah, jadi kalian nunggu itu sangat lama teman-teman, 4 hari. Kalau kalian daftar terakhir ya mungkin kalian nunggu sampai 1 hari juga, gelombang 10 ditutup baru pengumuman semuanya teman-teman. Jadi pengumumannya itu agak lama. Buat kalian yang bingung kenapa sih saya udah daftar lama tapi pengumumannya belum masuk teman-teman ya, karena disitu menunggu penutupan gelombang 10 dulu baru ada pengumuman teman-teman. Oke. Nah, jika sudah memahami itu, perhatikan lagi cara daftar kartu prakerja teman-teman. Ini ada 10 ya. Maksudnya kartu prakerja gelombang 10. Berikut cara mendaftar kartu prakerja gelombang 10 teman-teman. Oke. Ini cara mendaftarnya sesuai dengan yang sudah saya tulis. Saya nggak bisa ya teman-teman untuk memberikan sebagai video untuk mendaftar seperti kayak daftar di HP kalian langsung, maksudnya HP saya langsung. Saya nggak mau sih daftar dalam satu akun, maksudnya dalam satu HP itu maksudnya saya kayak banyak kartu prakerja. Saya enggak sih, saya orangnya kayak nggak serakah gitu. Maksudnya nggak serakah gimana sih teman-teman, dalam kata-kata halusnya itu nggak maunya ya sih satu aja sih. Ya dapat sih dapat, kalau enggak ya. Mungkin itu rezeki kita sendiri, mungkin Allah yang mengatur ya teman-teman. Oke, ini adalah cara pendaftaran di gelombang 10 atau gelombang sebelumnya teman-teman ya. Untuk caranya, 1, buka situs www.prakerja.co.id teman-teman. Terus yang kedua, login. Bagi yang sudah terdaftar silahkan login email dan password kalian. Bagi yang belum terdaftar, klik daftar ya teman-teman. Lalu isi alamat email, password, konfirmasi password, klik saya menyetujui syarat dan ketentuan, dan klik kebijakan privasi yang berlaku. Lalu klik daftar teman-teman. Oke. Kalau kalian udah masuk, yang ketiga setelah daftar, data diverifikasi akan diverifikasi melalui email. Klik verifikasi atau melalui email.
Terus keempat, lalu verifikasi KTP dengan masukkan 16 digit nomor KTP kalian, nomor kartu keluarga, dan tanggal lahir kamu ya teman-teman. Oke. Terus yang kelima, kemudian masukkan data diri dan nomor HP ya teman-teman. Setelah itu, kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ada yang masuk teman-teman. Oke. Berikutnya, saat foto, pastikan seluruh wajah terlihat jelas. Jangan digunakan kacamata dan masker. Jadi kalian kalau foto jangan menggunakan masker, jangan menggunakan kacamata. Jadi kalian harus daftar sebaik mungkin ya, buat kalian yang bisa, yang masuknya yang mau lulus di gelombang 10. Terus setelah itu, tes motivasi dan kemampuan dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki. Penggunaan alat bantu coret-coret seperti kertas, pensil, ataupun pulpen diperbolehkan untuk menyelesaikan soal. Nah, jadi kalian harus benar-benar ngisi soalnya teman-teman, jangan asal-asalan. Karena ini adalah tes motivasi dan kemampuan dasar ya teman-teman. Mungkin salah satu juga ini penyebab kalian gagal karena kalian ngisinya ngasal teman-teman ya. Karena melihat waktu di atas itu bertambah, jadi kalian kayak yang dikejar orang gitu. Jadi kalian santai aja baca soalnya, ngisi gitu. Ya kalau kalian rezeki, kalau udah kalian benar semua, kalau kalian gagal ya emang gak rezeki kalian. Kalau kalian udah ikuti semuanya dan kalian lulus, mungkin itu rezeki kalian. Nah, terus yang terakhir ini teman-teman ya, pilih pelatihan yang diinginkan. Pastikan kamu mengikuti menyelesaikan semua kelas pelatihan yang kamu pilih ya teman-teman di sini. Setelah itu tes motivasi kemampuan dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi ya teman-teman. Terus yang tadi ya teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi kepada kalian, mungkin ini penyebab juga kalian gagal. Oke. Jadi kalian harus isi benar-benar, jangan kalian hiraukan waktu yang di atas. Ya terserah kalian sih mau, ya kalian harus cepat sih bacanya ya. Jangan kalian anggap enteng untuk mengisi soal yang atau setelah tes motivasi itu ya teman-teman ya. Jangan kalian anggap enteng, itu penyebab kalian lulus juga teman-teman. Oke. Dalam program Kartu Prakerja gelombang 10, peserta akan mendapatkan 3,550.000 rupiah ya teman-teman. 3.550.000 rupiah. Rinciannya yakni uang saku 2,4 juta rupiah yang 4 bulan itu ya teman-teman, yang 600. Terus kemudian Rp 1 juta untuk pelatihan dan 150.000 sebagai insentif usai pelatihan selama 3 bulan. Jadi saya lihat-lihat di gelombang 1 sampai gelombang 9 di sini nggak ada isi serpei insentif ini teman-teman ya. Yang 150.000 ini cuma keluar 50.000 saja teman-teman. Kenapa 100.000-nya nggak keluar teman-teman ya? Saya kurang tahu juga. Buat kalian yang tahu kenapa nggak keluar 100.000-nya itu, padahal kan 150.000 yang keluarnya cuma 50.000 teman-teman. Kenapa ya? Untuk survei insentifnya. Buat kalian yang tahu, komen di bawah. Darinya 150.000 menjadi 50.000 saja yang keluar teman-teman. Oke. Para calon pendaftar prakerja gelombang 10 harus memasukkan data dan nik induk kependudukan, kartu keluarga, telepon, dan alamat email dengan benar. Jangan salah ya teman-teman. Pasal data-data ini merupakan faktor penting proses pendaftaran kalian. Nah gitu teman-teman. Kalau udah kalian ngikutin saran-saran saya, itu aja penyebabnya dari kalian gagal ya di gelombang-gelombang sebelumnya. Itu adalah penyebabnya. Kalau kalian mau berhasil, kalian ikuti saran saya ini teman-teman. Dengan tentunya jangan lupa berdoa dan juga mengadu rezeki juga teman-teman. Kalau kalian udah jawabnya benar, udah mengikuti tutorial ini, kalau kalian nggak lulus ya emang itu bukan rezeki kalian. Mungkin rezeki kalian ada di lain waktu teman-teman. Oke. Nah segitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Jika video ini bermanfaat silahkan like, jika tidak bermanfaat silahkan dislike saja teman-teman. Oke. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya teman-teman, karena subscribe kalian adalah 1000 penyemangat buat saya teman-teman ya. Support terus channel ini sampai 1k subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Oke. Biar saya semangat bikin videonya, semangat bikin video-video tutorial, kalian support saya teman-teman. Oke. Nah sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video guys.